video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Koma tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang arsitek muda dan berbakat yang mengalami koma setelah kecelakaan mengerikan, di mana ia harus menemukan dirinya di dunia distopian aneh yang dipenuhi oleh kenangan semua pasien koma. Film diawali dengan seorang pria bernama Victor yang terbangun dari tidurnya. Ia sedang berada dalam dunia fantasi seorang pasien koma, di mana seluruh ingatan akan terbentuk dalam dunia tersebut. Victor melihat miniatur kota yang dirancangnya lalu melihat ke sekeliling kamar, nampak sebuah foto dirinya sedang bersama seorang wanita. Kemudian ia juga melihat benda-benda yang ada di sekitarnya, nampak seperti berlubang dan menghilang secara misterius. Dengan wajah yang nampak kebingungan, Victor pun keluar dari kamarnya, lalu ia dikejutkan oleh seorang pria dengan tubuh yang tidak sempurna. Victor kemudian berlari keluar gedung dan ia pun semakin dibuat bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam dunia fantasi, namun ia tidak ingat siapa dirinya. Dalam kondisi yang kebingungan, sosok monster aneh bernama Reapers muncul dan menghampiri lalu menyerangnya. Victor berusaha untuk melarikan diri dan nyaris tertangkap, namun ada 3 orang yang memiliki kemampuan khusus datang untuk menolongnya. Mereka pun berlari dari kejaran Reapers melalui celah jurang dengan gaya gravitasi dan melewati negara-negara yang terbentuk dalam ingatan pasien koma. Reapers semakin mendekat dan berhasil ditembak, namun itu tidak cukup untuk membunuhnya. Setelah berlari untuk melarikan diri dari kejaran Reapers, mereka pun bersembunyi di balik pilar. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya salah satu dari mereka mengorbankan diri untuk meledakkan bomnya bersama dengan Reapers. Victor bertanya kepada salah seorang wanita yang telah menolongnya bernama Play mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya. Play memberitahu Victor bahwa ia sedang berada dalam dunia koma, di mana orang-orang yang berada dalam dunia tersebut adalah mereka yang sedang mengalami koma. Sementara bangunan-bangunan yang ada di sana, itu semua terbentuk dari ingatan orang-orang yang koma di dunia nyata. Play sendiri memiliki kemampuan yang unik dapat menyembuhkan luka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun masuk ke dalam bis yang ternyata bis tersebut memiliki 2 dimensi yang dapat mengantarkan mereka ke dalam dimensi yang berbeda. Setelah sampai di markas, salah seorang wanita menghampiri mereka lalu bertanya tentang keberadaan pilot atau seorang pria yang tewas meledakkan diri sebelumnya. Karena pilot telah mengorbankan dirinya, terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Yan yang merupakan pemimpin dari kelompok tersebut. Sedangkan pria yang telah menolong Victor sebelumnya, ia bernama Phantom. Play menjelaskan alasan mengapa mereka menolong Victor, yaitu karena mereka memiliki feeling kuat bahwa Victor akan membawa mereka ke suatu tempat yang mana tempat tersebut akan aman dari serangan para Reapers. Victor pun beristirahat dalam sebuah ruangan. Dalam tidurnya ia bermimpi tentang sketsa, gedung, hingga kecelakaan yang menyebabkan dirinya mengalami koma. Ketika terbangun, Victor dikejutkan dengan apa yang ia lihat dalam kamarnya, yang ternyata di sana telah terisi dengan apa yang telah Victor mimpikan sebelumnya. Tak lama kemudian, Phantom datang menghampirinya dan mengatakan untuk tidak pergi ke sana. Orang-orang yang datang ke dunia tersebut melupakan siapa diri mereka, namun setiap dari mereka memiliki kemampuan yang unik. Dan tentunya semua itu tergantung pada pola pikir mereka di dunia nyata. Seperti contohnya Play yang dapat menyembuhkan, Spirit yang dapat merasakan keberadaan Reapers, dan ada ahli mekanik bernama Grom, serta astronomer sebagai navigator dan banyak lagi yang lainnya. Untuk mengetahui kekuatan yang belum nampak, mereka harus terdesak dalam keadaan yang berbahaya terlebih dahulu. Beberapa tes pun diberikan kepada Victor, namun beberapa kali ia gagal untuk mengetahui bakat dalam dirinya. Victor tidak menyerah dan kemudian ia menyadari bahwa dirinya memiliki suatu kemampuan, yaitu sebagai arsitek seperti di dunia nyata. Atau lebih tepatnya, Victor dapat membuat sebuah bangunan yang dipikirkannya. Malam pun tiba dan Victor kembali bermimpi hal yang sama seperti sebelumnya. Namun dalam mimpinya kali ini, ia nampak sedang berada dalam sebuah bangunan seperti rumah sakit. Di keesokan harinya, Yan berbicara kepada Victor mengenai rasio antara perbandingan dunia nyata dengan dunia koma,
yaitu 1:100 yang berarti 1 hari di dunia nyata adalah 100 hari di dunia koma. Setelah itu Victor pergi bersama yang lainnya untuk mencari bahan peledak. Di perjalanan, astronomer membahas mengenai mimpi, yang mana mimpi tersebut menyimpan semua informasi tentang apa yang telah kita ingat di dunia nyata. Ketika sedang berbincang-bincang, Spirit memberitahu mereka mengenai keberadaan Reapers, namun dengan jarak yang cukup jauh. Sedikit penjelasan mengenai Reapers. Reapers berasal dari orang koma yang memiliki kematian pada otaknya. Dan bahkan, ia juga dapat membuat orang lain terinfeksi menjadi Reapers. Tak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali mesin-mesin besar atau mungkin semacam pabrik. Di sana mereka menyusun sebuah rencana untuk berjaga-jaga bila mana sosok Reapers akan muncul. Ketika astronomer sedang menyusun rencana, tiba-tiba Phantom menyerang orang-orang yang ada di sana sehingga mereka pun melakukan serangan balik. Setelah mengalahkan semua orang yang ada di sana, astronomer menghampiri Phantom dan memarahinya karena tindakannya yang dapat memancing para Reapers. Mereka pun masuk ke dalam untuk mengambil torpedo yang akan dijadikan bahan peledak. Mereka mengambil dengan sangat hati-hati karena jika torpedo tersebut jatuh itu akan menghasilkan ledakan yang cukup besar. Ketika sedang mengambil torpedo, Grom melihat kedatangan Reapers yang semakin mendekat ke arah mereka. Karena keadaan yang sedang tanggung, akhirnya Phantom menyuruh beberapa orang dari mereka untuk pergi, dan beberapa lainnya termasuk Victor akan menetap untuk membantu mengambil torpedo tersebut. Di sana Victor memfokuskan diri untuk membuat sebuah bangunan. Alhasil ketika rantai yang mengikat torpedo tersebut terlepas, bangunan yang dipikirkan oleh Victor secara otomatis terbentuk di sana. Karena mereka telah mengetahui kemampuan dari Victor, Yan menyarankan untuk membuat sebuah pulau terisolasi yang tidak dapat dijangkau oleh Reapers dengan mengandalkan kemampuan dari Victor. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk pergi ke sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan pulau untuk tempat tinggal mereka. Ketika astronomer sedang menjelaskan rute perjalanan, Phantom mengambil sebuah alat pendeteksi secara diam-diam. Mereka pun pergi, namun di tengah perjalanan, Spirit memberitahu keberadaan Reapers, tetapi astronomer tidak percaya dengan apa yang Spirit katakan. Reapers sendiri mengetahui keberadaan mereka dikarenakan alat pendeteksi yang telah diambil oleh Phantom sebelumnya. Mereka pun berpencar, dan astronomer menyuruh Victor untuk pergi ke atas bukit. Namun sialnya Phantom malah mengikuti Victor, sehingga Reapers mendekati Victor dikarenakan sinyal dari alat pendeteksi Phantom. Ketika Reapers mendekat ke arah Victor, seorang pria bernama Tank berhasil menembaknya sehingga mereka dapat melarikan diri dari sana. Akibat dari suara tembakan tersebut, para Reapers semakin mendekat, kemudian Phantom memasukkan alat pendeteksinya ke dalam pakaian Victor dengan niat untuk menuduhnya. Namun beruntung usahanya itu tidak berhasil. Reapers pun semakin banyak dikarenakan banyak dari mereka yang telah terinfeksi. Ketika mereka sedang mencari perlindungan, secara tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang membelah bumi. Victor kemudian tersadar dari komanya, lalu mengingat semua kejadian yang ia alami sebelum koma. Victor mengingat kejadian ketika ia sedang bersama dengan kekasihnya, yang tidak lain ia adalah Fly dalam dunia koma. Jadi ceritanya pada saat itu mereka hendak pergi ke sebuah gedung karena suatu undangan. Sesampainya di sana, Fly yang curiga dengan undangan tersebut akhirnya memberikan sebuah alat pengejut listrik kepada Victor untuk berjaga-jaga bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Victor kemudian masuk ke dalam sana lalu bertemu dengan Yan. Dalam dunia nyata, Yan ternyata adalah seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan sebuah proyek yang tidak lain proyek itu adalah kehidupan dalam dunia koma. Yan sengaja mengundang Victor datang ke sana untuk dimintai bantuan membangun sebuah tempat yang aman dari para Reapers dalam dunia koma. Hal itu dilakukan Yan karena mengingat Victor adalah seorang arsitek dalam dunia nyata. Namun tentu saja Victor akan menolak permintaan dari Yan. Yan akhirnya memaksa Victor dengan bantuan dari para anak buahnya, namun untungnya alat pengejut listrik yang dibawa sebelumnya berhasil membantu untuk melarikan diri dari sana. Victor berlari dan kembali masuk ke dalam mobilnya, namun sayang ketika sedang mengemudi, Fly tidak terfokus pada jalan yang mengakibatkan mereka kecelakaan. Alhasil Yan dan para anak buahnya membawa tubuh Victor dan juga Fly untuk dirawat di rumah sakitnya. Setelah Victor tersadar, Yan menjelaskan mengenai siapa sebenarnya mereka.
Dan ternyata mereka adalah sekelompok ilmuwan yang akan memberikan sebuah dunia baru kepada semua orang dengan proyek yang sedang dikembangkan oleh Yan. Dan tentunya Yan tidak akan berhasil tanpa bantuan dari Victor untuk membuat sebuah bangunan, karena ketakutan terbesar dalam dunia koma adalah para Reapers. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut disuntik koma oleh Yan, bahkan ada yang ingatannya sudah pulih namun mereka tetap ingin berada dalam dunia koma. Semua itu diinginkannya karena di dunia nyata, mereka mengalami keterbelakangan fisik ataupun mental. Maka dari itu Yan menginginkan Victor membangun proyeknya di dalam dunia koma, namun Victor menolaknya dan tidak ingin ikut campur dengan mereka. Yan kemudian memperingatkan kepada Victor, jika Play tersentuh oleh Reapers maka otaknya akan mati. Dan Yan berjanji akan melepaskan mereka berdua jika Victor telah menyelesaikan proyek pembangunannya dalam dunia koma. Akhirnya mau tidak mau Victor pun kembali berbaring untuk menyelamatkan Play yang masih belum juga tersadar. Victor kembali terbangun di apartemennya. Sementara Play dan yang lainnya sudah mulai pasrah dengan keadaan mereka. Namun sebelum para Reapers menyerang, Victor datang untuk membawa mereka ke pulau tempat ia akan membangun proyeknya. Sesampainya di sana, Victor pun mulai melakukan pembangunan proyeknya dengan menggunakan kemampuannya. Tempat yang awalnya kosong, sekarang telah terbangun sebuah bangunan futuristik megah berkat kemampuan dari Victor. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam sana, Yan menceritakan sebuah fakta dunia nyata yang dialami oleh mereka semua. Ternyata proyek pembangunan Victor hanya dimanfaatkan oleh Yan untuk tempat tinggal dirinya sendiri dalam dunia koma. Sementara mereka semua tidak diizinkan untuk tinggal di sana. Dan tak lama kemudian, tubuh Tank memudar dengan sendirinya. Ternyata dalam dunia nyata, suplai oksigen mereka telah dihentikan oleh anak buah Yan. Mereka sempat melawan, namun usahanya sia-sia. Astronomer kemudian memberitahukan bahwa jika ingin tersadar dalam dunia nyata, mereka harus menemukan jasadnya masing-masing dalam dunia mimpi. Lantas mereka pun kembali ke markas lalu masuk ke dalam bangunan yang telah dimimpikannya ketika sedang tertidur dan mencari jasadnya masing-masing yang berada dalam suatu kamar. Namun ternyata keadaan dalam dunia mimpi telah berubah dikarenakan semua yang berada di dalam sana telah terhubung dengan ingatan orang-orang yang mengalami koma. Dan karena hal itu Victor perlu mengingat detail dari kamarnya. Setelah Victor mengingat detail dari kamarnya, akhirnya mereka pun menemukannya. Namun sayangnya astronomer mulai memudar di sana. Ketika sedang menelusuri, Yan ternyata ada di sana menghalangi Victor dan juga Play untuk menemukan jasadnya. Yan mengatakan bahwa semua sukacita, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, itu semua hanyalah sinyal listrik dari otak manusia. Tak lama setelah itu mereka pun bertarung di sana. Namun secara kebetulan, Phantom yang telah menjadi Reapers datang untuk menolong Victor dan juga Play dengan menyerang Yan hingga melebur. Beberapa saat kemudian Victor pun akhirnya tersadar dan melihat Play sedang berbaring tak sadarkan diri. Victor kemudian berusaha untuk membuatnya tersadar, dan tak lama kemudian Play akhirnya tersadar lalu mereka pun segera pergi dari sana. Di akhir film terlihat mereka telah menjalani kehidupan baru yang lebih baik dan saling menghargai satu sama lain. Ya, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.